Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Aceng Sunandi, SPDI MPD. Sekarang saya bertugas di Dinas Pendidikan Kota Cirebon, tepatnya di SDN Sumuruni. Yang mana hari ini kita akan membahas tentang 8 tahapan kepribadian. Namun pada saat ini kita akan bahas 1-6 saja, yang 7-8-nya di lain kesempatan. 8 tahapan kepribadian menurut Erik Erikson adalah 8 tahapan kepribadian. Ini adalah teori yang dikeluarkan oleh Erik Erikson. Siapa Erik Erikson ini? Erik Erikson ini adalah psikolog yang meyakini bahwa kepribadian seorang itu tumbuh dalam rangkaian 8 tahapan. Apa saja itu? Mari kita pelajari secara detail sehingga kita bisa memahaminya. Tahap 1 adalah usia 0-1,5 tahun. Pada tahap ini, anak menumbuhkan harapan dan mengembangkan rasa percaya saat orang tua, baik itu pengasuh atau lingkungan sosial, menyediakan kasih sayang, kelembutan, dan kepedulian. Dan kurangnya dari kasih sayang, kelembutan, kepedulian, semua itu membuat anak mengembangkan ketidakpercayaan. Jadi sangat penting di usia 0-1,5 tahun ini disayang, dikasih kelembutan, dipedulikan oleh lingkungan tersebut, baik itu orang tua atau pengasuh. Terutama orang tua harus memberikan ketiga ini sehingga anak itu percaya, kemudian mereka belajar kasih sayang dari orang tuanya. Yang selanjutnya adalah tahap 2. Tahap 2 ini adalah tahapan di mana usianya 1,5 tahun sampai 3 tahun. Tahap ini adalah tahap usia dini, di mana anak menumbuhkan tekad dan kehendak mereka hanya jika orang tua atau pengasuh atau lingkungan sosial menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kontrol diri serta kemandirian. Jika tidak, maka yang akan tumbuh adalah keraguan dan rasa rendah diri. Jangan sampai itu muncul dalam kejadian anak-anak kita khususnya. Kemudian di tahap 3, yaitu usianya adalah usia 3-5 tahun. Tahapan usia ini adalah masa awal anak untuk bersekolah. PAUD ya. Anak mulai mengeksplorasi maksud dan tujuan dalam kehidupan atau lingkungan mereka. Orang tua atau lingkungan sosial pada tahap ini perlu membuka banyak kesempatan pada anak untuk mengambil inisiatif. Jika tidak demikian, atau respon yang diberikan orang tua baik itu pengasuh atau lingkungan sosial atas laku anak tidak hati-hati, maka yang akan tumbuh adalah rasa bersalah. Maka perlu diperhatikan di usia 3-5 tahun ini orang tua dan lingkungan sosial membuka kesempatan pada anak untuk mengambil inisiatif. Gitu ya. Beri kesempatan pada mereka untuk inisiasi sendiri. Kemudian tahap 4, di mana usianya adalah usia 5-12 tahun. Pada periode ini, anak menumbuhkan rasa kompeten atau kebanggaan atas pencapaian dan kemampuan mereka. Maka pada kesempatan ini atau usia SD ini, anak kadang-kadang ke orang tuanya, papa, mama tadi nilainya 100, nilainya 80 dan sebagainya gitu kan. Sehingga memang dalam usia ini ada timbul rasa kebanggaan atas pencapaian yang yang ia miliki, yang ia capai gitu kan. Sehingga perlu lingkungan sosial itu memberikan penghargaan atas hal itu. Walaupun sekadar wah hebat, pintar dan sebagainya gitu. Untuk itu,
orang tua, baik pengasuh maupun lingkungan sosial mereka, harus menyediakan pengalaman bagi mereka untuk menumbuh kembangkan produktivitas mereka dalam belajar. Ya. Jika tidak, dalam diri mereka akan tumbuh rasa inferior, merasa kecil, merasa tidak berarti, gitu ya. Itu tadi yang saya katakan bahwa penghargaan dari lingkungan itu sangat penting. Ya, cuman kata-kata atau hal kecil, oh hebat, dede hebat, kakak hebat, gitu kan, sehingga tidak timbul rasa kecil, rasa tidak berarti di lingkungan tersebut, gitu ya. Jangan sampai hal ini terjadi pada putra dan putri kita, sehingga kehadiran kita, penghargaan dari kita walaupun hanya sebentuk verbal itu sangat penting buat anak. Di tahap 5, yang mana usianya adalah usia 12 sampai 18 tahun. Artinya dari SMP sampai SMA-an kurang lebih. Periode ini terjadi pada masa remaja. Karakteristik anak pada usia ini adalah labil dan galau. Karena mereka memang sedang mencari jati diri. Mencoba untuk menebalkan identitas diri mereka. Pengen diakui keberadaannya, gitu ya. Sehingga perlu memberikan ruang supaya mereka bisa mengeksplor diri mereka, mencoba mencari jati diri mereka. Pengalaman ini akan mempengaruhi perilaku mereka di masa-masa berikutnya. Mereka mencari pegangan untuk mendapatkan loyalitas mereka, gitu kan. Maka orang tua, pengasuh atau lingkungan sosial dalam skop besarnya atau keluarga perlu menuntun proses penguatan identitas ini agar mereka tidak mengalami kebingungan peran. Sehingga kehadiran guru, kehadiran orang tua, kehadiran senior yang membimbing, menuntun itu sangat perlu dalam usia 12 sampai 18 tahun ini. Jangan sampai anak itu salah arah, salah gaul, sehingga mengakibatkan pencarian jati diri itu ke lembah hitam, ke lembah yang tidak baik, negatif, gitu kan. Kemudian tahap 6, tahap terakhir di episode ini adalah usia 18 sampai 40 tahun. Periode ini seseorang mulai mengeksplorasi hubungan relasi yang sifatnya pribadi. Ini adalah masa dewasa muda di mana mereka mulai mencari dan mendalami perasaan cinta, perasaan menyukai antar jenis, ya. Seseorang di tahap ini mulai membangun rasa dan kedekatan intim dengan orang lain dan keluarga. Jika kesempatan untuk menumbuhkan itu semua tidak tersedia untuknya, maka yang akan terjadi adalah lemahnya dukungan sosial bagi dirinya. Dirinya merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya. Hingga di usia dari 18 sampai 40 tahun ini kita mestinya bergaul dengan lingkungan sosial dengan baik. Perlu pengakuan dari lingkungan sehingga kita tidak merasa terisolasi. Kenapa? Berbahaya ketika kita merasa jauh dari lingkungan padahal kita dekat. Perlu membangun kedekatan dengan lingkungan sosial kita, dengan keluarga, sehingga perasaan terisolasi dari lingkungan kita tidak terjadi, gitu ya. Jangan sampai kejadian yang negatif ini merasa terisolasi dari lingkungan sosial terjadi pada anak atau pada diri kita sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.